Halo, apa kabar rekan-rekan yang baik semuanya? Salam sehat dan salam goes selalu. Nah, sudah lama ya kami tidak mengisi konten di channel Goes Ngepit ini. Dan di kesempatan kali ini kami akan mengisi konten ini, dan saat ini kami akan sedikit membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan atau wajib diperhatikan oleh para cyclist atau goeser saat bersepeda belusuan atau off-road atau cross country ke pedesaan atau ke perkampungan. Yuk saksikan konten kali ini di channel Goes Ngepit, dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih dapat menginspirasi rekan-rekan untuk bersepeda. Bersepeda adalah salah satu kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan ya, dan tiap-tiap goeser atau tiap-tiap cyclist pasti memiliki pengalaman mengenai bersepeda. Nah, dalam bersepeda kadang kita atau goeser atau cyclist ini ada yang lebih suka solo ride atau sendirian, kemudian ada yang berkelompok dalam kelompok kecil, kemudian ada yang berkelompok atau dalam komunitas besar. Tetapi mungkin yang diingat untuk saat ini ya, video ini direkam pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk bersepeda yang aman pada saat ini adalah solo ride atau dalam komunitas kecil yang sudah kita kenal. Nah, di dalam bersepeda baik itu solo ride ataupun berkelompok, kadang-kadang kita suka atau sangat menyukai tantangan cross country atau off-road atau bersepeda, istilahnya apa ya? Istilahnya belusuan ke pedesaan atau ke jalan-jalan desa lah, jalan-jalan desa, kemudian atau gang-gang pedesaan, kemudian dan atau jalan-jalan di kampung-kampung di pinggiran kota. Nah, saat bersepeda off-road atau medannya off-road atau cross country dengan spesifik lagi ya, dengan jalan di pedesaan atau perkampungan di pinggiran kota, itu memiliki tantangan yang istilahnya berbeda ketika kita bersepeda di jalan raya. Nah, ada beberapa tantangan ya, atau sejumlah tantangan yang harus kita waspadai atau kita perhatikan, dan atau hal-hal yang harus kita perhatikan ya, dan harus kita waspadai, wajib diwaspadai. Dan ini, hal-hal ini sudah pernah kami alami ketika kami bersepeda off-road atau cross country, terutama di jalan pedesaan pinggiran kota. Nah, dan kondisi ini sudah sangat-sangat sering kami alami ya, bahkan bisa 4-5 kali, bahkan kayak ya mungkin 4-5 kali pernah kami alami. Oke, hal-hal apa itu? Nah, hal-hal tersebut yang harus kita waspadai dan harus kita perhatikan adalah ketika kita belusuan, satu, kita harus memperhatikan kondisi, memang pertama adalah kondisi jalan, apalagi ketika jalan turun, dan kemudian hati-hati tiba-tiba ada baik itu manusia atau hewan yang menyeberang. Nah, ini sering kami alami ketika dia jalannya lumayan nggak semulus jalanan aspal di kota ya, meskipun di kota juga sering aspalnya kurang bagus, tapi kadang kita bisa lebih memperhatikan aspal yang ada di jalanan kota daripada jalanan di pedesaan pinggiran kota, karena mungkin waktu kita belusuan itu mungkin itu pertama kali kita belusuan ke situ dan kita belum pernah kenal medan atau jalan di situ. Dan yang sering adalah atau yang harus diwaspadai adalah ketika jalan itu agak menurun, kemudian jalannya kurang bagus, ini di jalan pedesaan ya, dan kadang-kadang itu si goeser atau cyclist itu agak keenakan, mungkin karena jalannya ya kurang bagus, jadi kadang-kadang kayak meliuk-liuk, menikung-nikung untuk cari jalan yang masih bisa dilalui ban sepedanya. Nah, kemudian sering banget itu ada biasanya
bukan manusia sih, tapi hewan, biasanya hewan ternak seperti ayam, kemudian eh, kucing, anjing, kemudian sapi atau kerbau. Nah, ini yang harus diwaspadai banget ya, jangan sampai kita kemudian merem mendadak. Misalnya ayam, ini yang pernah pernah saya sendiri alami ya, dan itu waktu itu ayam dan ya ada beberapa ayam, jadi ayam itu tidak segera waktu nyebrang tidak segera ke pinggir, tapi masih di tengah bersama, kalau tidak salah mungkin bersama anak-anaknya waktu itu. Dan akhirnya otomatis saya mengerem, dan di belakang itu juga ada istilahnya komunitas atau kelompok kecil goeser. Waktu itu saya solo ride, kemudian karena saya mengerem dan yang di belakang saya juga akhirnya ikut kelabaan mengerem ya, akhirnya ya alhamdulillahnya tidak sampai jatuh. Terus kemudian yang kedua itu ada tiba-tiba anak kecil menyeberang, kemudian apa istilahnya, mungkin anak tersebut sudah tahu jika ada sepeda yang melintas kencang. Ini kejadian di apa, waktu itu saya lihat tapi saya tidak mengalami. Saya waktu itu sedang berhenti dan ada komunitas kecil yang ya hampir aja menabrak, dan ada yang istilahnya ada yang mengerem, terus kalau tidak salah ada yang menubruk salah satu badan sepeda individu dalam kelompok kecil itu, dan ya nggak sampai nubruk anaknya sih, anaknya langsung lari-lari saja. Nah, ini harus diwaspadai, ini juga di jalanan pedesaan. Kemudian kucing dan anjing ini juga ini seperti kondisinya seperti ayam, dan ini juga beberapa kali saya alami, dan itu harus diperhatikan banget. Mungkin benar-benar ketika kita off-road atau cross country, benar-benar semua indera kita itu kita pakai semuanya, baik itu mata, telinga, kemudian perasa kita ya, indera kulit ya, yang ada di kulit ini. Kita benar-benar harus awas, benar-benar harus fokus ya. Bahkan mata kita harus melihat kondisi jalan, di mana ban sepeda kita bisa mengaspal di situ. Kemudian juga kita harus melihat ke depan, kemudian memperhatikan atau memperkirakan sesuatu, apalagi ketika ada terutama hewan deh. Kita harus bisa memperkirakan kita harus bisa memperkirakan kemungkinan yang ada. Misalnya jarak 100 meter atau lebih di depan kita ada anjing misalnya. Nah, mungkin kita harus sedikit, mungkin ya kalau saya harus sedikit mengurangi kecepatan dan sedikit awas, dan siap-siap rem gitu kan. Apalagi anjing, ayam, kucing itu yang paling sering lah. Itu kadang-kadang tidak usah di jalan pedesaan, tetapi di jalanan komplek perumahan yang di kota juga kadang juga itu juga agak membahayakan juga, dan juga anak-anak kecil yang main. Dan kemudian yang ini paling epic adalah waktu itu sapi atau kerbau, saya gak jelas, itu saya alami sendiri. Ini benar-benar harus diperhatikan, dan ini kejadian 2 kali. Waktu itu saya bersepeda di daerah Setu, kalau tidak salah Setu Kabupaten Bekasi. Itu saya belusukan. Saya waktu itu pakainya sepeda gunung ya, saya pakai MTB. Kemudian saking enaknya jalan itu sebenarnya ada sedikit menurun, nanjaknya tidak terlalu nanjak. Itu jalan perkampungan dengan kondisi jalan yang kurang bagus sebenarnya, tapi enak waktu itu pakai sepeda gunung. Dan waktu turunan, kemudian di situ di kanan kiri itu adalah sawah, dan di situ itu tiba-tiba waktu saya agak kencang dan ada sapi atau kerbau yang menyeberang, dan itu benar-benar saya hampir menabrak, dan itu saya rem dan saya jatuh, tapi tidak sampai menubruk si sapi atau kerbau tersebut. Dan sapi atau kerbau tersebut itu melintas dari satu sawah ke sawah berikut, sawah seberangnya itu lewat jalan itu. Dan itu tidak cuma satu sapi atau kerbau, tapi berkelompok. Kalau nggak tahu saya, mungkin ada sekitar 4 atau 5 sapi. Dan si istilahnya yang
apa penggembalanya itu sebenarnya agak jauh, jadi mungkin si penggembala itu juga tidak bisa mengontrol si sapi atau kerbau yang tiba-tiba yang menyeberang. Ya mungkin sebenarnya penyeberangan itu sebenarnya wajar-wajar aja buat mereka, tapi kebetulan saya tidak memperhatikan dan kebetulan saya mengerem dan ya itu jatuh saya itu. Dan itu harus diwaspadai lah buat rekan-rekan cyclist atau goeser yang bersepeda belusuan di pedesaan atau jalan-jalan kampung pinggiran kota. Nah, ya kemudian untuk yang harus diperhatikan yang lain, mungkin ketika jalan itu menyempit, kemudian di situ banyak orang yang istilahnya nongkrong-nongkrong, ya kita harus pelan dan mungkin minta permisi ya di situ. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan ya, terutama ada yang menyeberang secara tiba-tiba. Mungkin buat mereka menyeberang secara tiba-tiba itu wajar kalau itu manusia ya, atau hewan juga di jalanan tersebut, karena sebenarnya wajarnya jalan tersebut memang tidak ramai dan menyeberang seperti itu mungkin bagi mereka ya wajar. Tapi begitu buat kita yang kemungkinan apalagi yang pertama lewat situ belum bisa memperkirakan jalannya seperti apa, medannya seperti apa yang akan saya hadapi. Nah, itu yang bermasalah buat kita dan itu harus kita waspadai supaya kita bersepedanya tetap sehat dan gembira. Oke, sekian video atau konten kali ini dan ikuti terus ya channel Goes Ngepit kali ini dan jangan lupa untuk subscribe ya supaya lebih berkembang dan nantikan konten-konten kami berikutnya. Kami berharap konten yang ada di Goes Ngepit ini dapat menginspirasi rekan-rekan untuk bersepeda dan selalu bersepeda dan selalu bersemangat bersepeda. Oke, salam sehat dan salam goes. Sampai jumpa di video atau konten berikutnya di channel Goes Ngepit.